Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Karangsari, Bapak Suranto, serta yang saya hormati juga rekan-rekan guru dan staf, Bapak dan Ibu guru semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam undangan saya untuk mempresentasikan pembelajaran berbasis proyek dengan tema model pendidikan gerak lari jarak pendek. Bapak dan Ibu guru semuanya, presentasi ini dibuat salah satunya adalah untuk tujuan pemenuhan dalam tuntutan tugas PKG PJOK, yang mana nanti ke depan setelah dari komunitas belajar kita di SDN Karangsari nanti akan dilanjutkan ke lingkup yang lebih besar, yaitu di tingkat gugus ataupun bahkan di tingkat organisasi satuan guru tertentu seperti IGOR, seperti itu Bapak Ibu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana atas berkat rahmat dan ridhonya kita semua dapat berkumpul dan dapat melaksanakan tugas kita secara rutin, yaitu mengajar di sekolah kita yang tercinta SDN Karangsari tanpa suatu halangan apapun. Yang kedua kalinya, salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini adalah hari pertama kita untuk mengaktifkan komunitas belajar gaya kita di sekolahan SDN Karangsari, dengan harapan hal ini nanti ke depan dapat memunculkan stimulus dan energi yang positif untuk sekolah kita, sehingga ke depan Bapak dan Ibu guru serta kita yang ada di dalam sini dapat saling bertukar praktik baik, saling mempresentasikan atau mengemukakan idenya dalam hal mendidik atau dalam hal proses belajar dan mengajar. Oke, langsung saja Bapak Ibu semuanya, tanpa berlama-lama saya mengambil tema ini lari jarak pendek Bapak Ibu semuanya. Ya, dengan latar belakang yang pertama, pembelajaran berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Yang ini dimaksudkan sebagai proyeknya ini adalah lari jarak pendek tadi. Kemudian dengan metode mengajar atau kegiatan sebagai medianya, jadi prosesnya itu saya aplikasikan atau saya manfaatkan sebagai media, sebagai penyalur ataupun penghubung untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik kita. Kemudian model pendidikan gerak adalah satu model pendidikan gerak di mana dalam metode yang digunakan menekankan pada penguasaan konsep gerak. Nah, hal ini sejalan dengan apa yang dapat saya simpulkan dalam materi pembelajaran PJOK adalah gerak dasar itu adalah segala macam inti dari inti setiap gerakan yang akan berkelanjutan. Seperti contohnya siswa yang akan melaksanakan olahraga sepak bola ataupun olahraga atletik ataupun lari dan lain sebagainya, dia harus menguasai dulu gerak dasar. Dan tentu kita mungkin di sekolah kita alhamdulillahnya mungkin dari 100% mungkin ada 9,99% yang sudah cukup baik dalam hal gerak dasar. Mungkin ada sekian persennya yang masih belum. Dalam artian mungkin berjalannya masih belum bagus, kemudian posturnya masih membungkuk. Nah, itu disebabkan karena apa? Karena dalam penguasaan gerak dasar itu siswa itu kurang aktif. Nah, hal ini yang mencetuskan saya untuk mengambil tema gerak dasar. Oke, berdasarkan observasi, keterbatasan jam mengajar mengakibatkan kurang optimalnya pemahaman dan kemampuan anak tersebut dalam memahami konsep gerak, sehingga dibutuhkan media tambahan seperti video sebagai penunjang keberhasilan pembelajaran. Ya, dan ini sudah saya coba untuk diaplikasikan di kelas 5 dan juga kelas 6, sehingga saya memberikan judul kepada anak-anak pada saat pembelajaran
Setelah judul itu mereka tulis, saya memberikan pemahaman secara singkat, padat, yang bagaimana ringan tapi mudah dipahami untuk anak-anak. Kemudian saya lanjutkan dengan praktek. Nah, bagaimana dengan materinya? Setelah anak itu menulis materi, maka di grup kelas itu ada walinya, kemudian ada guru-guru mapel yang lain, kemudian juga ada orang tua siswa atau wali berikut juga dengan siswanya. Itu saya berikan rekomendasi video dari YouTube, ya. Nah, di situ saya memberikan penjelasan dan pengarahan kepada anak-anak bahwasanya minggu depan Bapak mau melihat pemahaman kalian dan seberapa kalian mengerti tentang pemahaman ini, gitu, pemahaman materi ini. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, karena kita harus sadari bahwasanya setiap anak tidak memiliki kemampuan yang sama dalam hal menangkap materi. Ada yang dengan literasi, ada yang dengan visual, ada juga dengan kinestetik atau gerak. Jadi anak itu ketika kita memberikan pembelajaran, ketika kita menggunakan metode ceramah, maka yang digunakan mereka adalah metode mendengarkan. Nah, hal ini mungkin akan mengurangi keaktivitasan ataupun penyaluran dari pemahaman kita, materi kita kepada peserta didik yang notabene mungkin dia lebih mudah dalam belajar ketika melihat video atau dengan audiens seperti bernyanyi atau dengan metode menggambar atau bahkan gerak, misalkan diagrama, ya. Dulu saya pernah diajarkan ketika kita menghafal suatu ayat, kita membayangkan artinya sambil melakukan gerakan. Itu juga termasuk dalam gerakan kinestetik dan juga visual yang digambarkan. Seperti itu Bapak Ibu. Dalam hal ini mungkin Bapak dan Ibu guru semuanya sudah memahami lebih jauh daripada saya. Ya. Dan Bapak Ibu semuanya saya tekankan kembali ya, bahwasanya dalam hal ini saya bukan berarti berdiri di sini lebih pintar dari Bapak Ibu ataupun mengajari Bapak Ibu. Dalam hal ini saya namanya mengajarkan atau berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu. Harapannya kita semua dapat saling berbagi satu sama lain dan ke depan kualitas pembelajaran kita kepada peserta didik itu dapat meningkat sehingga menghadirkan pembelajaran yang efektif, efisien serta bermakna untuk peserta didik. Tujuan dari program gerak dasar ini melalui model pembelajaran berbasis proyek, peserta didik dapat memahami beberapa hal sebagai berikut. Memahami teknik dasar lari jarak pendek dengan benar, dapat membuat video tentang teknik lari jarak pendek. Nah, hal ini mungkin dapat kita aplikasikan di kelas 5 dan kelas 6. Ini yang saya sasar Bapak Ibu, karena kita mau tidak mau, suka tidak suka, bisa pun tidak bisa, tantangan kita ke depan ini tidak akan sama dengan tantangan yang kemarin, yaitu tantangan di generasi yang sekarang itu adalah tantangannya di digitalisasi. Sebagaimana kita selaku guru menghadirkan pembelajaran yang modern, fleksibel, sehingga peserta didik kita tidak menuntut untuk bisa, tapi kita menuntut bagaimana caranya peserta didik tidak asing dengan digitalisasi, mungkin dengan YouTube, mungkin dengan TikTok, atau mungkin dengan video-video yang lain, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan cepat dan mudah dengan memanfaatkan hal-hal positif dari digitalisasi tersebut. Kemudian mempraktekkan teknik dasar lari jarak pendek dengan benar, menunjukkan dengan sikap semangat, sportivitas, bekerja keras, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaboratif, dan komunikasi dengan rekan satu kelas. Nah, Bapak Ibu semuanya, hal ini tentu kita harus tekankan karena apa? Yang pertama, pembelajaran yang bersifat bermakna itu adalah pembelajaran yang dimana tidak hanya di sekolahan, tapi siswa tersebut dapat mengaplikasikannya di luar sekolahan. Salah satunya contoh, kita memberikan pembelajaran yang membuat anak itu dapat bekerja sama dengan rekan satu kelasnya, sehingga hal ini yang dapat kita harapkan adalah menumbuhkan kerjasama tim ataupun rasa gotong royong kepada peserta didik. Itu salah satu contohnya. Baiklah, slide yang selanjutnya yaitu capaian.
Pemahaman tentang teknik dasar lari jarak pendek. Kemudian yang kedua, pengembangan keterampilan dan kreativitas peserta didik dalam hal pembelajaran yang sama tapi kita kemas dalam hal yang beda, seperti itu. Kemudian langkah-langkah yang saya lakukan yaitu sosialisasi kepada murid dan pembagian kelompok, kemudian mencari referensi, membuat video. Kemudian yang kelima salah satunya presentasi. Presentasi ini yang saya maksudkan ini adalah presentasi kepada Bapak dan Ibu guru serta kepada peserta didik yang ada di kelas nantinya ketika pada saat saya mengajar. Nah tadi yang di poin 1 sosialisasi kepada murid dan pembagian kelompok itu salah satunya capaian yaitu pengembangan kreativitas dan keterampilan dalam belajar. Kemudian di sini tentunya dalam hal suatu proyek saya tidak bisa berjalan dengan sendiri Bapak Ibu. Saya juga butuh bantuan dari semua elemen dari Bapak dan Ibu guru, baik itu kepala sekolah, kemudian Bapak dan Ibu guru khususnya wali kelas dan juga mapel yang lain, dan juga peran aktif dari orang tua. Nah, di sini perannya adalah guru pendamping. Ya, tentunya guru pendamping ini dapat guru siapa saja, guru kelas maupun guru mapel lain. Ya, ataupun lingkungan sekolah yang menghadirkan peran guru sebagai pembimbing, sebagai sosok yang menjadi contoh ataupun center model. Kemudian guru yang akan sebagai penilainya. Kemudian peserta, tim teknologi dan informasi. Limansa ataupun target yang akan saya capai itu mungkin ini tanggal 16 Januari 2022. Seperti itu Bapak Ibu. 2025. Oke, kita lanjut. Nah, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ini penanggung jawab Bapak Suranto, ketua itu saya sendiri, dokumentasi Bapak Wahid. Kemudian jenis kokuler. Nah, di sini tentu kita mungkin tidak asing ya Bapak Ibu. Cuman saya sebagai pemahaman saya supaya tidak cepat hilang karena saya sering lupa Bapak Ibu ya. Jadi kokuler dan intrakokuler. Kokuler ini sifatnya bersifat dalam sekolah, internal sekolah. Maksudnya dalam proses tidak lepas dari proses belajar dan mengajar. Nah, kalau intrakokuler itu sifatnya pengembangan yang wujudnya prestasi, seperti salah satunya adalah seperti ekstrakurikuler kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah, murid yang terlibat ini adalah murid kelas 5. Karena yang saya harapkan, kenapa saya mengambil kelas 5? Karena kelas 5 itu jenjangnya masih ada 1 tahun di sekolah. Kalau kita yang ambil kelas 6 ya, nanti setelah kita ajarkan ini dia tidak bisa memberikan tren model kepada adik-adiknya ataupun bahkan jadi fasilitator ataupun pendamping untuk adik-adiknya. Dan saya harapkan ketika program ini nanti dapat terlaksana di anak-anak nanti, hal ini dapat menjadikan sinergitas antara kelas 1, kelas 5, kelas 4, kelas 4 dan juga kelas 3 dan seterusnya seperti itu. Sehingga menumbuhkan rasa kerjasama dan saling peduli antara siswa satu dengan yang lainnya. Oke. Ini mungkin kita rencana saya akan saya mulai sekitar di semester 1 yaitu tanggal 6 November 2004 dengan meminta kesepakatan dan juga dukungan serta pendampingan secara penuh oleh Bapak Kepala Sekolah. Kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Nah, tentunya dalam hal merancang suatu program, saya memiliki aset-aset ataupun kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh sekolah kita. Salah satunya, sekolah memiliki dewan guru yang beragam. Ada yang muda, tentu ada yang tua, Bapak Ibu. Dan memiliki kurang lebih 200 murid. Kepala sekolah sebagai pendukung pelaksana program dari kita selaku guru. Guru PJOK sebagai fasilitator utama dalam pelaksanaan yang akan saya programkan ini. Kemudian guru kelas sebagai fasilitator ataupun pendamping, serta murid sebagai pelaksana program dan orang tua sebagai mentoring kegiatan. Tentunya dalam proses pembelajaran kita perlu peran aktif dan sinergitas antara guru dan juga orang tua atau wali siswa, karena yang lebih lama
karena kita cuma sekitar 5 jam ataupun 8 jam di sekolahan bersama kita anaknya. Tapi di luar itu siswa atau peserta didik akan lebih lama ketika bersama dengan orang tuanya. Kemudian halaman sekolah yang luas, tentu kita tahu halaman kita memiliki halaman yang cukup luas untuk melaksanakan program lari jarak pendek. Kemudian laptop, wifi, proyektor yang dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembelajaran. Dalam hal sinyal kita cukup baik, Bapak Ibu, kita memiliki wifi, kita memiliki proyektor yang cukup, kemudian sarana dan prasarana yang sangat mendukung, sehingga hal ini yang saya masukkan ke dalam program saya. Mudah-mudahan hal ini dapat berjalan dengan apa yang saya harapkan. Rencana. Jadi yang pertama, peserta didik atau partisipan seluruh siswa mengikuti program metode pengumpulan data, baik itu jadi mereka searching dulu, ya, mereka mencari tahu terlebih dahulu tentang apa dan bagaimana. Oke, kemudian hal itu kemudian siswa dapat memberi penilaian tersendiri, mana yang menurut mereka sulit dan mana yang tidak sulit. Kemudian yang kedua, saya selaku guru olahraga yang terlibat dalam metode pengumpulan data, observasi, terstruktur, jurnal efektif, dan wawancara. Tentunya saya maksudnya ini observasi terstruktur adalah melihat perkembangan dari proses peserta didik itu dalam memberikan atau mencari data-data yang akan dipelajari dan atau yang akan dibutuhkan. Kemudian dengan wawancara saya bicara man to man atau satu persatu orang. Saya menanyakan tentang kendala dan hambatan yang mereka lakukan, apa yang mereka hadapi. Hal ini saya harapkan dapat meminimalisir terjadinya miskomunikasi antara saya dan juga peserta didik, ataupun juga antara program saya nanti yang tidak akan berjalan dengan tidak sesuai dengan rencana saya. Kemudian yang ketiga, guru kelas dan mata pelajaran lainnya itu berpartisipasi dalam mengumpulkan metode berupa seperti contohnya kuesioner yang dapat mengajarkan IT kepada peserta didik, sehingga hal ini dapat yang tadi saya sampaikan. Pemahaman digitalisasi ini mungkin tidak dapat kita kebut dalam 1 atau 2 semester atau 1-2 tahun. Akan tetapi dengan kegiatan yang secara terus-menerus, hal ini dapat diharapkan peserta didik dapat terbiasa dan dapat beradaptasi dengan cepat. Saya rasa dengan perkembangan zaman ini peserta didik kita sudah sangat cepat dan cerdas dalam memahami hal-hal yang sifatnya baru ataupun modern atau trending di zaman-zaman ini dibandingkan kita selaku gurunya. Kemudian yang terakhir adalah partisipasi orang tua. Tentunya dalam menganalisis suatu program, saya juga selain melihat aset-aset atau kelebihan-kelebihan yang sekolah kita punya, tentunya saya mempertimbangkan juga faktor terburuknya atau kemungkinan dan tantangan-tantangan yang nanti akan dihadapi oleh siswa dan juga kita selaku gurunya, khususnya saya selaku guru PJOK. Tantangan dalam pembagian kelompok yang saya sampaikan di awal, mungkin akan ada peserta didik yang aktif dan yang pasif. Maksudnya di sini adalah siswa yang aktif, ya, secara minat dan bakat mereka mungkin rasa ingin tahunya lebih besar, dia akan mencari betul-betul. Tapi kalau siswa yang dalam hal ini tidak pada semangat yang sama, dia akan merasa malas dan mengandalkan temannya. Nah, hal ini tentunya solusi yang akan saya lakukan ketika menghadapi tantangan yang saya pikirkan tadi. Maka saya akan membagi kelompok itu dengan pendampingan yang tentunya intens, Bapak Ibu. Kemudian saya memberikan instruksi secara terus-menerus, kontinuitas,
dengan jelas kepada peserta didik. Dan mungkin satu lagi lupa saya tulis, saya akan membagi kelompok itu secara menyeluruh, tapi tidak membebankan salah satu siswa untuk tugas yang lebih berat. Jadi bebannya itu saya sesuaikan dengan potensi-potensi dari setiap kelompoknya. Jadi dari satu kelompok itu ada siswa yang pintar, ada yang sedang, kemudian yang terakhir saya taruhkan ada siswa yang mungkin malas dalam hal belajar. Sehingga harapan saya ketika dalam hal satu kelompok itu nanti terdapat siswa yang mungkin pasif dalam diskusi, pasif dalam pembelajaran, maka teman-temannya dapat mendorong, memberikan motivasi kepada siswa tersebut, sehingga saya percaya ketika lingkungan yang baik akan menghadirkan konsep yang baik juga, atau menghadirkan kebiasaan yang baik. Tetapi ketika seseorang itu sudah baik, ditempatkan dalam satu lingkungan ataupun satu kondisi yang dimana lingkungannya tidak baik, maka dia akan lambat laun akan ikut menjadi tidak baik juga. Itu Bapak-Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ucapan terima kasih karena sudah hadir dalam undangan saya. Terima kasih juga sudah mendengarkan atas apa yang saya paparkan. Mungkin sesi yang terakhir yaitu tanya jawab ataupun saran. Pada Bapak Ibu sekalian, jika ada saran silakan. Bebas. Apa aku kurang ganteng yang presentasinya, atau kurang lebih jelas dalam presentasi, sehingga hal ini yang lebih mengena adalah ketika kita nanti melakukan, misalkan saya ini mengawali, nanti mungkin ada Bapak Ibu sekalian nanti yang jadi penerusnya, maksudnya mengikuti menghidupkan juga komunitas belajar kita, sehingga nanti saran dan juga solusi yang diselamatkan dari Bapak Ibu semuanya dapat meningkatkan kualitas dari praktek baik ataupun diskusi kita dalam komunitas sekolah, ya, komunitas belajar sekolah seperti itu. Ada Bapak Ibu? Ya, Ibu Eni, silakan Bu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk saya, untuk Bapak Fajri, untuk presentasinya itu sudah cukup bagus. Saya memberikan saran agar nanti ke depannya semoga apa yang dipresentasikan kepada Bapak Fajri itu terlaksana dengan baik, terutama untuk SD Karangsari. Dan kedepannya semoga kita semua selalu diberikan kemudahan dan kelancaran untuk mencerdaskan anak kita. Mungkin itu saja saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eni yang memberikan saran. Tentunya harapan kita sama ya Bapak Ibu ya. Apa yang menjadi tujuan kita yaitu mencerdaskan anak bangsa dapat terlaksana dengan baik, meskipun kita tidak bisa 100% menjadi penanggung jawab ketika peserta didik yang gagal itu adalah tanggung jawab kita, karena semua itu kembali lagi pada lingkungan dan juga basic dari anak tersebut. Sehingga bagaimanapun caranya, selaku pihak peran kita selaku guru adalah salah satunya terus memperbaiki kualitas kita dalam mengajar. Salah satunya dengan seperti ini Bapak Ibu ya, komunitas belajar ini kita hidupkan, dan selebihnya itu adalah biar berjalan begitu adanya, karena sudah kita maksimalkan semampu kita. Kayak gitu kurang lebihnya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu Eni ya. Oke.
Jika tidak ada lagi, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir dalam undangan saya. Saya ulangi 3 kali Bapak ya. Saya akhiri, kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon maaf firman-Nya. Tanpa pengarasa hormat Bapak Ibu, setelah saya tutup, mungkin Bapak Ibu sekalian ada kegiatan yang lain, saya persilakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.